Dehem seseorang menghentikan obrolan dua gadis itu. Rika melirik ke arah lelaki yang berdiri di belakang kursi yang diduduki Anissa. Lelaki itu mengenakan seragam karyawan dengan tangan memegang nampan berisi 2 gelas minuman juga 2 mangkuk kecil dessert. Itu pesanan meja ini kan? Kenapa lama sekali sih datangnya? Ucap Rika terselip kekesalan dari nada suaranya. Pria itu berjalan setengah memutari meja dan kini berdiri tepat di samping meja. Santailah mbak, saya juga tahu ini pesanan meja kalian dan memang sengaja dilama-lamain. Dia menimpali sambil menaruh nampan ke atas meja. Kamu Raihan kan? Celetuk Anissa mengenali lelaki yang sudah ada di hadapannya. Raihan menoleh dan tersenyum lebar seraya mengedipkan sebelah mata. Hai Dewiku, setelah sekian lama waktu memisahkan kita, akhirnya kita dipertemukan lagi oleh takdir. Dan kecantikanmu masih tetap saja selalu bersinar seterang bulan purnama. Gaya Rika yang seakan ingin muntah menutupi mulut. Geli banget sih. Nis, kamu benar kenal sama orang gila ini? Tunjuk dia bergidik merinding. Anissa tertawa pelan dan mengangguk mengiyakan. Dia teman suamiku dan memang dia orangnya begitu, Rik. Kemudian dia kembali menatap lelaki yang masih berdiri itu. Kamu kerja di sini? Tanya Anissa melihat penampilan Raihan yang memakai seragam bartender seperti yang dipakai karyawan kafe. Raihan menarik kursi dekat Anissa dan mendudukkan diri. Iya, aku kerja di sini. Hei bang, siapa yang izinin duduk di mari? Teguran Rika. Raihan beralih menoleh ke arah gadis di sisi lain. Abang, emang gue abang lo ha? Lagian serah gue dong, mau duduk atau kagak. Gue duduk di mari juga bukan pengen ngobrol sama lo, tapi karena ada... Terjeda sejenak, dia beralih menatap hangat ke arah Anissa dan tersenyum dengan alis berkedut. Dewiku di sini. Anissa dibuat terpaku bingung harus berkata apa. Dia hanya mengulas senyuman kaku nan canggung. Lebay amat dah ini cowok. Nis, suamimu kagak lebay kayak gini kan? Temen suamimu aja modelan kayak gini. Otaknya kurang seperempat deh. Cibi Rika sembari tangan mulai bergerak menyuapkan 1 sendokan dessert ke mulut. Itu aku... Enak aja lo bilang otak gue kurang seperempat. Lo tuh kalau dari wajah kelihatan kalem, tapi sayang punya mulut kayak mak-emak. Serobot Raihan yang sudah kepancing emosi. Emang gue calon emak-emak. Nah lo lebay calon banci. Ejekan Rika dengan bibir mencibir. Lo ya, tercekat Raihan dengan telunjuk menunjuk kesal. Mata lo picek ya? Muka tampan badan atletis kayak gue dibilang banci. Narsis amat sih bang, tampang pasaran gitu sampai pede ketinggian. Ledek Rika masih tak mau kalah. Sedangkan Anissa yang menyaksikan perdebatan tersebut hanya bisa memandangi secara bergantian dan menelan ludah bingung harus ngapain. Kalian bisa diam? Sentakan Anissa yang sudah tak tahan berada di tengah-tengah adu mulut itu. Yang seketika kedua orang tersebut bungkam saling mendengus dan membuang muka. Apa kalian ini sudah saling kenal? Tanya Anissa menatap kedua orang itu secara bergantian. Enggak, jawab serempak keduanya disertai gelengan kepala. Terus sudah kenalan? Tanya Anissa lagi. Keduanya kembali menggelengkan kepala. Kagak juga, jawab mereka serempak lagi. Rika mendelik menatap sebal ke arah lelaki di hadapannya. Lo napa ikut-ikutan aja ucapan gue ha? Siapa juga yang ngikutin lo? Anissa bertanya jadi wajar aja gue jawab. Lagian emang kenyataannya gue kagak kenal sama emak-emak kayak lo. Anissa menghela napas dalam-dalam lalu menghembuskannya. Kalian bisa diam tidak? Ini itu di tempat umum. Tidak malu dilihatin banyak orang. Mending sekarang kalian kenalan dulu deh. Kenalan sama cowok alay kayak gini? Ogah gue. Ketus Rika membuang muka. Emang gue mau kenalan sama lo? Jangan sok kecakepan loh. Muka rata kagak ada bentuknya gitu mau kenalan sama gue yang jelas sempurna. Jangan mimpi, jawab Raihan tak kalah ketus. Lagi-lagi Anissa menghela napas panjang. Lalu karena merasa malas berada di tengah-tengah permusuhan itu,
Dia mengaitkan tas ransel yang ada di kursi kosong ke sebelah pundak. Kalau kalian hanya akan berdebat seperti ini terus, lebih baik aku pulang aja deh. Yang seketika Rika dan Raihan yang tengah saling menatap sinis langsung menoleh cepat ke arah Anissa. Segera Rika meraih tangan Anissa. Jangan pergi, Nis. Maaf aku membuatmu malu. Tapi jangan pergi gitu dong. Aku kan kesini mau bertemu sama kamu. Maafin aku juga telah membuat keributan, tapi benar kamu jangan pergi. Aku duduk di mari juga karena ada kamu, ucap Raihan merasa bersalah. Anissa mengurungkan niatan dia meletakkan kembali tas ransel ke tempat semula. Baiklah, tapi kalian harus baikan dan kenalan satu sama lain dengan cara yang baik. Jangan cekcok kayak gini. Iya deh, meskipun males aku ladeni orang lebay dan sok kayak dia, ucap Rika memandang sinis ke arah lelaki di hadapan yang sama-sama sedang menatap sebal. Rik, jangan begitu. Anissa beralih menatap Raihan. Maaf ya, memang Rika itu orangnya ceplas-ceplos, jadi mohon dimaklumi. Iya, tidak masalah, selama aku tak dibilang lebay olehmu, Dewiku. Iya, tawa garing nan kepaksa Anissa. Senyumin aja deh, batin Anissa menambahkan. Rika ikut menertawai mengejek. Tampangnya sih lumayan imut, tapi kalau ucapan jangan ikutan alay kayak banci. Kalau mau muji tampang gue tampan, jangan diakhiri hujatan apa? Dasar emak-emak, balas Raihan sebal. Tawa Rika terhenti dan menarik gelas jus untuk diseruput. Sudahlah, gue capek ribut sama nih banci. Oke, kalau mau kenalan ya kenalan aja. Nah, nama lo siapa? Tanya dia mengalah dan memilih berbaikan. Raihan, dan lo? Rika, jawab Rika sambil menyuapkan makanan yang sedari tadi dianggurin. Anissa tersenyum melihat keduanya yang menjadi akur. Nah gitu dong, kan enak dilihatnya. Kemudian dia ikut memakan dessert di mangkuk yang ada di hadapan. Aku hanya tidak ingin membuatmu malu dilihatin orang sekitar, Anissa, kata Raihan beralasan. Mulai lagi lebaynya. Sini Rika. Kamu bukannya kamu bartender di sini ya? Kamu nyantai kayak gini, apa nggak bakal dimarahin sama manajer atau owner yang punya kafe? Tanya Anissa heran. Raihan mengusap tengkuk leher merasa salting. Enggak lah, aku kenal dekat sama manajer kafe. Jadi bebas aja, nggak bakal ada yang marahin. Jawab dia diakhiri senyuman. Masa ada bos sebaik itu? Bisa malas-malasan dong kerjanya. Enak bener. Rika ikut mengomentari. Dan terjadilah percakapan di antara ketiganya, dengan masih diselingi oleh perdebatan Raihan dan Rika yang tidak mau kalah. Sampai beberapa waktu kemudian, suara ponsel berbunyi nyaring yang berasal dari saku celana jeans Raihan. Segera dia merogoh ponsel tersebut dan melihat nama siapa yang telah memanggilnya. Ada seringaian tipis di bibir Raihan ketika melihat nama si pemanggil yang tertera di layar ponsel. Kebetulan sekali nih, batinnya tersenyum jahil. Gue angkat telepon dulu, kalian lanjutkan aja ngobrolnya, ucap Raihan yang dibalas anggukan kepala oleh Anissa. Tinggal angkat aja, kenapa lo izin ke kita segala? Jatuh Rika. Gue nelpon mau di mari, malas jalan jauh, sahut Raihan kemudian menggeser kursor ke tombol hijau untuk mengangkat panggilan tersebut. Sementara Anissa dan Rika telah kembali melanjutkan obrolan, namun dengan suara sedikit pelan agar tidak mengganggu orang yang akan bertelepon itu. Halo bro, sapa Raihan. Lo di mana? Tanya Egi dari seberang telepon. Ya di kafe lah, di mana lagi? Ada apa lo telepon gue? Masalah kerjaan kafe lo urus semua ya? Soal laporan lo bisa kirim lewat email saja. Untuk sekarang dan kedepannya gue kagak bisa datang ke kafe secara sering. Raihan melirik dua gadis yang tengah mengobrol itu. Rebes lah, gue juga udah tahu masalah lo dari Bang Lex. Kemudian tatapan dia tertuju ke arah Anissa yang tengah meminum jus. Tapi lo yakin hari ini kagak mau kemari? Ada yang spesial loh. Apa? Tanya Egi yang mulai kepancing. Tawa khas jahil Raihan. Dengerin nih,
Lalu dia sedikit memiringkan tubuh mendekati Anissa dan menjauhkan ponsel dari telinganya untuk diarahkan ke gadis yang tengah asik mengobrol. Ray kembali menempelkan ponsel ke telinga seiring senyuman senang mengembang di bibirnya. "Gimana, dengar kagak suara siapa itu?" "Sial, apa itu Anissa istri gue?" tanya Egy yang suaranya terdengar menggeram oleh amarah. "Wah, tepat sekali tebakan Anda. Jangan bilang kalian lagi makan bersama." Suara Egy semakin menggeram menekan. "Bukan makan bersama aja loh. Lebih tepatnya bercengkrama bercerita seperti halnya ngedet." Sengaja Raihan memainkan api untuk mengompori. "Berikan ponsel lo pada Anissa." Teriak Egy dari seberang sana terlihat jelas dia sudah kemakan api cemburu yang disodorkan. Mendengar suara nyaring yang memekakan, sontak Raihan menjauhkan ponsel dari telinga. "Santain apa bro, telinga gue sakit woy. Berikan ponsel lo pada Anissa." Teriak Egy lagi masih dengan suara meninggi. Iya, berisik amat dah." Ada senyuman kepuasan dari bibir Raihan karena berhasil membuat sahabatnya itu masuk ke permainannya. Lalu dia menyodorkan ponsel ke gadis yang dimaksud. "Nih, Nis." Seketika obrolan Anissa dan Rika terhenti. Keduanya menatap bingung. "Ada apa ya?" tanya Anissa. "Egy pengen ngomong," katanya. Raihan menggerakkan tangan yang memegang ponsel agar segera diterima. Gitu ya." Dengan gerakan ragu Anissa mengambil ponsel tersebut dan menempelkan ke telinganya. "Halo, pulang sekarang," titah Egy dengan nada suara tegas nan dingin. "Hah? Maksud kamu apa Egy?" tanya Anissa bingung. "Pulang sekarang juga," titah Egy masih dengan intonasi yang sama. Dia sepertinya sedang marah, tapi marah karena apa coba? Batin Anissa keheranan lalu melirik Raihan kali aja ada jawaban penyebab si Egy marah. Namun si Raihan malah mengangkat kedua bahu tak tahu menau. "Kau dengar tidak? Pulang sekarang. Aku akan telepon dalam waktu 15 menit. Jika kau masih saja ada di sana, terima hukumanmu saat aku pulang nanti." Tegas Egy, kemudian panggilan pun terputus secara sepihak. Anissa terlongo menatap layar ponsel yang sudah meredup, lalu mengembalikan ponsel itu ke pemiliknya. "Ada apa, Nis?" tanya Rika merasa khawatir saat melihat raut wajah Anissa yang berubah jadi linglung. Anissa menggelengkan kepala sebagai jawaban tidak apa-apa. Rik, kayaknya aku akan pulang sekarang deh. Kamu gak apa-apa kan ditinggal?" "Hah? Tidak apa sih, Nis." Rika melirik jam yang melekat di pergelangan tangan. "Lagian udah mau maghrib juga nih. Sepertinya aku juga mau pulang aja deh. Kalau gitu ya sudah, kita pulang bareng aja. Kan jalannya searah. Oh, dan makanan ini biar aku saja yang bayar," ucap Anissa bangkit dari duduknya dan mengaitkan tas ransel ke pundak. Rika ikut berdiri. "Biar aku aja, Nis." Ray yang masih duduk menatap kedua wanita yang sudah berdiri di hadapannya. "Sudahlah, biar aku saja yang traktir kalian. Laki gentleman." "Wah, bener nih lo yang bayarin. Makasih nih, kali-kali traktir lagi ya," sahut Rika. "Kagak, hari ini aja gue traktir." "Oh ya, kalian mau gue anterin?" tawar Raihan menatap kedua gadis secara bergantian. Sejenak Anissa melirik Rika meminta persetujuan yang diberi kode gelengan kepala. Tidak usah, kita bisa naik taksi kok, dan makasih traktirannya ya," tolak dia halus sambil mengambil paper bag. Raihan menghembuskan napas kecewa. "Ya sudah, aku tak memaksa. Kalau gitu kalian hati-hati aja di jalan," ucapnya yang dibalas anggukan kepala dan senyuman oleh kedua gadis tersebut.